Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanik Rusmiati, NPM 3221230064, dari kelas RPL PVTM. Di sini saya akan mempresentasikan pengecatan pada bodi kendaraan. Yang pertama, dari pengertian pengecatan itu sendiri, pengecatan merupakan kegiatan jenis pelapisan suatu objek, benda kerja, barang atau produk menggunakan bahan kimiawi dengan perlakuan tertentu yang berwarna-warni, sehingga permukaan benda kerja akan memiliki tampilan sesuai warna yang diinginkan. Proses pengecatan pada umumnya digunakan sebagai pekerjaan akhir atau finishing proses untuk produk-produk dari material berbahan logam, plastik, kayu, tembok, dan lain-lain. Pengecatan atau painting ini adalah suatu proses aplikasi cat dalam bentuk cair pada sebuah objek untuk membuat lapisan tipis yang kemudian untuk membuat lapisan yang keras atau lapisan cat. Jadi, pengecatan di sini adalah proses pelapisan suatu permukaan benda dalam bentuk cair, powder maupun yang lain. Lapisan tersebut memiliki warna yang tersusun dari beberapa kali proses dengan berbagai fungsi dan tujuan tertentu untuk menutupi permukaan objek benda agar tampilannya lebih menarik, terlindungi dan mampu bertahan terhadap berbagai kondisi cuaca. Selanjutnya, fungsi pengecatan pada bodi kendaraan. Fungsi pengecatan pada bodi kendaraan ini ada berbagai aspek. Yang pertama yaitu aspek ekonomis. Proses pengecatan dengan tujuan untuk melindungi metal atau bodi yang dapat menurun kekuatannya terjadi karena korosi atau karat. Yang kedua, aspek estetika dan identifikasi. Untuk aspek ini, cat memberikan warna dan kilapan pada suatu objek serta meningkatkan efek estetikanya, yang selanjutnya mempengaruhi daya tarik dari suatu produk kendaraan. Yang ketiga, aspek perlindungan metal. Tujuan dari perlindungan material ini melindungi bodi yang dapat rusak dengan mudah oleh terjadinya korosi atau karat dan tidak menjamin kekuatan aslinya, tetapi permukaan material dan dapat dilindungi cat. Selanjutnya, bahan dan material cat. Komponen cat yang pertama adalah resin atau namanya zat perekat. Resin adalah unsur utama cat yang berbentuk cairan kental dan transparan yang membentuk film atau lapisan setelah diaplikasi pada suatu objek dan mengering. Yang kedua, pigmen atau zat pewarna. Pigmen ini memberi warna dan daya tutup pada cat dan ikut menentukan ketahanan cat. Cat warna pada dempul membantu membentuk lapisan tebal dan mudah diamplas. Sedangkan pada cat akhir, cat warna memberikan efek pewarnaan yang tahan lama. Yang ketiga, solvent atau nama lainnya adalah pengencer. Solvent ini berdasarkan kegunaannya dibedakan menjadi dua macam. Solvent untuk cat lacquer atau thermoplastic resin. Ini disebut thinner. Dan yang kedua,
solvent untuk cat enamel atau thermosetting resin, disebut reducer. Yang keempat, aditif. Zat aditif berfungsi untuk yang pertama, mencegah terjadinya buih pada saat penyemprotan atau nama lainnya anti-foaming. Yang kedua, mencegah terjadinya pengendapan pada saat dipergunakan atau nama lainnya anti-setting. Yang ketiga, meratakan permukaan cat sesaat setelah disemprotkan atau nama lainnya flow aditif. Yang terakhir, yang keempat, menambah kelenturan cat. Komponen yang kedua, thinner. Thinner dikenal juga dengan nama solvent, yaitu suatu pelarut yang membuat viskositas cat menjadi lebih mudah diaplikasi. Yang ketiga, hardener, suatu bahan yang membantu mengikat molekul di dalam resin sehingga membentuk lapisan yang kuat dan padat. Selanjutnya ada perekat isolatif atau nama lainnya mask tape. Perekat masking berfungsi untuk merekatkan masking ke bodi atau menyambung bahan. Masking tape yang digunakan harus tahan panas dan solvent serta menggunakan adhesif atau perekat yang dirancang tidak melekat pada bodi setelah dilepas. Selanjutnya, kertas koran. Kertas koran ini merupakan salah satu bahan masking yang mudah didapat dan murah. Kertas koran mampu menahan semburan cat dari spray gun bila dipasang minimal 2 lapis atau 2 lembar dan mudah dibentuk. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan dari spray gun itu terlebih dahulu. Sebelum cara penggunaan spray gun, ini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari spray gun. Bagian yang pertama itu ada tabung atau tangki cat. Bagian yang kedua ada nozzle atau nozzle cap. Yang ketiga, tuas spray atau trigger. Yang keempat, knop pengatur luas semburan cat. Yang kelima, knop pengatur jumlah cat yang dikeluarkan dari nozzle. Yang keenam, knop untuk mengatur tekanan udara yang masuk ke spray gun. Tidak semua spray gun terdapat knop untuk mengatur tekanan udara masuk, tetapi kita bisa memasang alat yang bernama pressure regulator pada bagian bawah spray gun. Pada alat ini biasa sudah terdapat penunjuk tekanan berupa digital ataupun analog. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan cara menyetel atau menggunakan spray gun itu sendiri. Yang pertama, mengatur tekanan angin output pada kompresor menjadi 26 PSI atau sesuai dengan buku manual yang terdapat saat membeli spray gun. Lalu pasang spray gun pada selang kompresor. Yang kedua, masukkan cat ke dalam tangki lalu ditutup. Yang ketiga, setel knop untuk mengatur jumlah cairan yang akan keluar dari nozzle. Putar searah jarum jam untuk mengecilkan dan putar berlawanan jarum jam untuk memperbanyak. Yang keempat, setel tekanan angin yang masuk ke dalam spray gun. Yang kelima, setel knop untuk mengatur luas semburan cat. Selanjutnya, untuk jarak pengecatan pada proyek dan spray gun juga tidak bisa dilakukan dengan asal-asalan.
Spray gun dan area atau project atau objek memiliki jarak yang berbeda untuk setiap masing-masing cat. Jarak itu sendiri diukur yang tergantung dari proses dan objek yang akan dicat. Terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.